Ya, kita ke daerah pemirsa. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di Simpang 3 Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Massa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, hingga pengemudi ojek online. Kericuhan sempat terjadi saat ratusan massa dari mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Massa sempat terlibat adu mulut dengan sejumlah pria yang diduga memprovokasi agar demonstran segera bubar. Namun polisi yang berada di lokasi segera menenangkan massa. Aksi demo digelar pada Sabtu sore untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut massa, kenaikan Pertamax justru memicu kelangkaan BBM Pertalite yang akhirnya akan berdampak terhadap kenaikan bahan pokok lain. Dari Sleman, Yogyakarta, Hertu Joko, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menuntut polisi membebaskan 2 mahasiswa yang ditangkap. 2 mahasiswa ditangkap polisi saat melakukan aksi demonstrasi. Jangan ada yang... Demo mahasiswa di Solo sempat memanas, pasalnya 2 orang diamankan polisi. Massa berusaha mengejar Kapolresta Kombes Catur Cahyono untuk meminta rekannya dibebaskan. Aksi yang awalnya kondusif mendadak berubah panas di depan DPRD Kota Solo. Kabar adanya 2 peserta aksi diamankan polisi membuat massa merangsek ke depan kantor DPRD. Mahasiswa terus memaksa dan berkerumun semakin banyak. Di situ kita negosiasi gimana caranya teman-teman kita harus segera dikeluarkan. Beliau menyampaikan nanti, tetapi kita selalu menolak. Intinya hari ini dan kita kasih batas waktu 10 menit sampai 15 menit teman-teman harus dibebaskan. Kapolresta menemui massa dan menjelaskan tidak ada penculikan ataupun penangkapan seperti yang dinarasikan. Baik, kita luruskan bahwa beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Mahasiswa membubarkan diri setelah orasi dan menggelar mimbar bebas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. CCTV merekam detik-detik sebuah kapal nelayan meledak saat tengah sandar di pelabuhan di Desa Bagan, Asahan, Sumatera Utara. Ledakan membuat warga dan nelayan lain terkejut dan panik berhamburan. 3 orang termasuk nelayan dalam kapal terluka serius akibat ledakan dievakuasi ke rumah sakit. Ledakan diduga akibat kebocoran tabung gas dalam kapal. Itu diduga kebocoran tabung gas di dalam boat nelayan ini. Jadi waktu di kejadian itu kami dapat info dari masyarakat, katanya ada korban 3 orang. Yang 2 kritis dilarikan ke rumah sakit, yang 1 semalam diboncengkan ke puskesmas. Itu pun luka-luka berat juga, Pak. Seluruh korban luka masih dirawat intensif di rumah sakit dan kasus ledakan dalam penyelidikan polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Masih buka titik, Pak. Masih material lengkap. Inilah kondisi di Jalan Raya Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat saat dilanda hujan deras sejak Minggu petang. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan terjadinya longsor di jalur lintas Sumatera Padang Bengkulu. Kejadian ini membuat akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan. 1 unit mobil terperosok hingga menabrak rumah warga akibat terjang material lumpur dan pepohonan. Pengemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
Evakuasi dilakukan oleh petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 1 unit alat berat diturunkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor. Tadi ada korban jiwa tidak ada. Mungkin tadi dilarikan ke rumah sakit, mungkin ada yang cedera kan gitu. Namun yang bersangkutan sudah dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini membuat arus lalu lintas sempat lumpuh. Aparat gabungan terus berupaya agar lalu lintas segera kembali normal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurrahman menegaskan pemerintah selalu membuka ruang untuk publik dalam menyampaikan kritik. Dudung juga meminta masyarakat agar bisa membedakan kritik yang konstruktif dengan tindakan provokasi. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah pendiri bangsa. Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI, DITII, RMS, G30 PKI, dan berbagai gerakan yang ingin mengoyak merah putih dari dada bangsa ini. Kita juga pernah terkoyak oleh konflik komunalistik hingga berbagai peristiwa sosial politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana hati nurani bangsa pernah diuji. Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Salah satu yang dipanggil adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya pemirsa, selain Purbaya hadir pula Menteri ESDM, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Pemirsa, Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier tiba di Jakarta melalui Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Kedatangan Presiden Jerman disambut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diiringi dentuman meriam. Usai menuruni tangga pesawat kepresidenan Jerman, Presiden Steinmeier langsung disalami Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Abdul Qadir Jailani, dan Dubes Jerman untuk Republik Indonesia, Raif Beste. Presiden Jerman juga menyempatkan diri menyaksikan tarian tradisional sebagai penyambutan kunjungan Indonesia.